Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, belajar lagi bersama saya Ika Astianti. Hari ini kita bicara tentang klasifikasi makhluk hidup. Disimak baik-baik ya. Dan jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah untuk menyederhanakan objek studi tentang makhluk hidup yang beraneka ragam. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang ketiga, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis untuk membandingkan dengan jenis yang lainnya. Yang keempat, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang kelima, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Oke, selanjutnya adalah manfaat klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Misalkan berdasarkan kelompok tanaman hias, kelompok tanaman pangan, dan kelompok tanaman obat-obatan. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Misalkan harimau dan kucing, mereka memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat daripada dengan komodo. Dan yang ketiga, mengetahui ciri dan sifat makhluk hidup. Di sini ditampilkan beberapa ciri dari makhluk hidup, mulai dari bergerak, bernafas, melakukan pertumbuhan, berkembang biak, makan dan minum, serta peka terhadap rangsang. Dan yang keempat, mengetahui saling ketergantungan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Misalkan di sini ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang perkembangan sistem klasifikasi. Yang pertama adalah sistem artifisial atau buatan, yaitu klasifikasi yang menggunakan satu atau dua ciri pada makhluk hidup disusun dengan memakai ciri atau sifat yang sesuai dengan kehendak manusia. Contoh klasifikasi buatan adalah klasifikasi tumbuhan, dapat menggunakan dasar habitat, habitus, atau berdasarkan perawakan. Contohnya tanaman yang hidup di tempat yang lembab, di tempat yang kering, atau di air. Yang kedua adalah klasifikasi sistem alami, yaitu klasifikasi sistem alami yang menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh secara alami atau wajar. Contohnya adalah cara bergerak, menggunakan kaki, menggunakan sayap, atau menggunakan sirip. Contoh yang kedua adalah berdasarkan penutup tubuhnya, menggunakan sisik, menggunakan bulu, berambut, ataupun menggunakan cangkang.
Sistem klasifikasi yang ketiga adalah sistem filogenik, yaitu organisme dikelompokkan berdasarkan hubungan kekerabatan di antara takson. Contohnya, monyet memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat dengan gorila daripada dengan manusia. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Selanjutnya adalah tingkatan takson dan cara pemberian nama pada tingkatan takson. Dalam klasifikasi makhluk hidup, tingkatan takson tertinggi yaitu kingdom atau kerajaan, baik untuk hewan maupun tumbuhan. Takson di bawahnya ada filum atau divisio, di mana divisio untuk tumbuhan, sedangkan filum untuk hewan. Takson di bawahnya diisi oleh kelas atau klasis. Kemudian di bawahnya lagi diisi oleh bangsa atau ordo. Di bawahnya ada suku atau familia, marga atau genus, dan yang terakhir diisi oleh spesies. Semakin ke bawah tingkatan takson, maka persamaan ciri semakin banyak. Sedangkan semakin ke atas tingkatan takson, memiliki jumlah anggota makin. Prinsip lain yang perlu diperhatikan dalam sistem klasifikasi yaitu pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup atau binomial nomenklatur, yaitu sistem tata nama ganda. Untuk ordo pada tumbuhan diakhiri dengan kata ales, sedangkan ordo pada hewan diakhiri atau disesuaikan dengan ciri-ciri tertentu yang dimiliki. Suku atau familia pada tumbuhan diakhiri dengan kata AC, sedangkan suku atau famili pada hewan diakhiri dengan kata ide. Untuk penulisan nama spesies Genetum genemon, untuk genetum itu menunjukkan bahwa dia adalah marga atau genus, sedangkan genemon itu adalah spesies. Jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe. Terima kasih dan sampai ketemu pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.